Di tengah pasar tradisional Banjarnegara, tersembunyi sebuah rahasia yang mengalir bersama semangkuk es dawet. Rasanya manis, menyegarkan, tapi konon disajikan dari gentong yang tak pernah kosong dan dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pasar itu ramai sejak pagi. Suara pedagang bersahutan, aroma bumbu dapur dan gorengan bercampur di udara. Tapi di antara semua keramaian itu, ada satu gerobak yang selalu jadi pusat perhatian, gerobak es dawet milik Nyi Ranti. Wanita tua itu sudah puluhan tahun berjualan di sana. Setiap hari, antrean di gerobaknya bisa mengular. Tak peduli musim hujan atau kemarau, pembeli selalu berdatangan. Yang membuat semua orang heran bukan hanya rasanya yang luar biasa, tapi gentong tempat menyimpan dawetnya. Gentong besar dari tanah liat, berdiri kokoh di atas gerobak kayu tua yang mulai keropos. Orang-orang mulai memperhatikan satu hal ganjil, gentong itu tak pernah benar-benar kosong. Dari pagi hingga siang, ratusan mangkuk disendok keluar dari gentong itu. Tapi menjelang sore, isi dawetnya tetap tampak penuh. Bahkan beberapa pembeli terakhir bisa mendapat porsi utuh, seolah tak ada yang berubah sejak pagi. Suatu hari, seorang pedagang pasar sempat bertanya santai, "Nyi, sampean masak dawet berapa gentong tiap hari?" Nyi Ranti hanya tersenyum sambil menyendok dawet. "Satu gentong saja, Pak. Rezeki lancar, alhamdulillah." Senyumnya tampak tulus, tapi ada sesuatu yang janggal. Terlalu tenang, terlalu dingin. Beberapa warga yang penasaran sempat mengintip balik gerobaknya. Mereka tak menemukan apapun, tak ada ember cadangan, tak ada panci besar, bahkan tidak ada tungku atau tempat cuci. Hanya sehelai tikar lusuh, satu ember kosong, dan seekor ayam kampung yang diikat di pojok. Ayam itu tampak aneh, diam, seolah mengamati siapapun yang mendekat. Namanya Bima, anak kecil penjual kerupuk yang biasa mangkal dekat gerobak Nyi Ranti. Suatu siang, dia penasaran dan mencoba mengintip ke bawah gentong. Apa yang dia lihat membuatnya pucat dan ketakutan. Bima bersumpah melihat seekor ular besar berwarna hitam keunguan, melingkar di bawah gentong, diam dan tak bergerak. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur pelan. Waktu dia cerita ke salah satu tukang parkir, mereka hanya tertawa. Tapi malamnya, Bima demam tinggi. Selama beberapa hari, dia terus mengigau, menyebut, "Dawet berdarah, ular di dalam, jangan diminum, jangan diminum." Dan sejak itu, Bima tak pernah mau mendekat ke gerobak Nyi Ranti lagi. Beberapa pengunjung pasar yang datang terlalu pagi pernah mencium aroma aneh dari arah gerobak Nyi Ranti. Campuran bau santan basi, amis darah, dan kemenyan. Ada yang sempat melihat Nyi Ranti berdiri di dekat gentongnya, menaburkan sesuatu, entah bunga, abu, atau bubuk hitam, ke dalam isi dawet. Saat mata mereka bertemu, Nyi Ranti langsung menutup gentongnya rapat-rapat, lalu berkata tanpa senyum, "Belum buka, nanti jam 8 ya." Orang-orang yang memperhatikan kejadian itu biasanya tak datang lagi keesokan harinya. Sebagian pindah ke penjual dawet lain. Tapi, mereka semua setuju, tak ada yang bisa menandingi rasa es dawet Nyi Ranti. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat lidah tak bisa melupakannya. Atau mungkin, bukan lidah yang dikendalikan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kata orang-orang tua di kampung, jangan lewat kebun bambu itu malam Selasa Wage. Kalau kau dengar suara ayam disembelih, cepat tutup telinga. Jangan pernah menoleh ke belakang. Kebun bambu di belakang rumah Nyi Ranti itu sudah lama dianggap angker oleh warga desa Kalimenur. Pepohonan menjulang, daunnya berdesir seperti bisikan samar. Tak ada yang berani melewati jalur itu malam-malam, terutama saat malam keramat, Selasa Wage. Tapi malam itu, Rangga, pengantar gas LPG, dipaksa mampir. Seorang pelanggan memintanya mengantar tabung tambahan ke rumah tua milik Nyi Ranti. Waktu itu sudah lewat jam 9 malam. Rangga sempat ragu, tapi karena sudah terlanjur janji, ia tetap jalan. Ia masuk lewat belakang, melewati kebun bambu yang sunyi. Saat langkahnya makin dalam, udara terasa lebih lembab. Dedaunan seolah menyerap suara, hingga jangkrik pun nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, dari balik rumpun bambu, terdengar suara ayam berkokok lirih, bukan kokok biasa. Nadanya berat, serak, dan seperti dicekik. Lalu, suara itu disusul bunyi cipratan air, dan suara tajam,
seperti leher sesuatu yang disayat. Langkah Rangga terhenti. Ia menahan napas. Telinganya mendengar lirih suara perempuan tua melantunkan sesuatu, mantra, atau mungkin doa dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Ojo ndeleng buri, ojo ndeleng buri, jangan menoleh ke belakang. Suara itu entah datang dari dalam kepalanya atau dari bayangan gelap di balik rumpun bambu. Tapi Rangga ketakutan. Ia memejamkan mata dan mempercepat langkah sampai akhirnya melihat cahaya dari dapur rumah Nyi Ranti. Rangga sampai dengan tubuh gemetar, tapi ia masih mencoba tersenyum saat mengetuk pintu. Nyi Ranti membukakan pintu dengan wajah tenang, mengenakan jarik batik dan kain penutup kepala. "Mas Rangga, matur nuwun, taruh saja di dapur," katanya datar. Tapi saat melewati ruang belakang, mata Rangga menangkap sesuatu. Di tengah dapur berdiri gentong yang sama seperti yang ia lihat di pasar. Tapi kali ini, gentong itu basah. Di bagian bawahnya, mengalir tetesan cairan merah gelap yang menggenang di lantai. Cairan itu bukan santan, bukan air gula. Itu darah. Bau amisnya memenuhi ruangan. Rangga membeku. Tangannya nyaris menjatuhkan tabung gas. Ia menatap cairan itu, lalu menoleh ke Nyi Ranti. Tapi wanita tua itu sudah berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong. Lalu, dari balik kain kebayanya, seekor ular kecil merayap keluar dan melilit pergelangan tangannya. Ular itu tak menggigit. Ia hanya memandangi Rangga dengan mata merah menyala. "Mas Rangga, jangan cerita ke siapa-siapa. Ya, rezeki yang lancar harus dijaga dengan rahasia yang rapi." Esok harinya, warga mencium bau aneh dari arah sungai kecil di belakang rumah Nyi Ranti. Salah satu warga melihat tumpukan bunga kantil, abu dupa, dan cangkang kepala ayam mengapung dalam ember bambu. Ada bekas darah di sekitar batu tempat warga biasa duduk. Darah yang belum kering, seolah baru dipakai semalam. Mereka mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh. Karena setiap kali keraguan muncul, es dawet Nyi Ranti tetap jadi favorit. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang mulai menyebar cerita bahwa setiap malam Selasa Wage, Nyi Ranti harus memberi sesajen darah segar kepada siluman ular penjaga gentong dawetnya. Jika tidak, es dawetnya akan basi, dan kutukan akan berbalik kepadanya. Laras, gadis berusia 27 tahun yang baru saja pulang merantau dari Semarang, memutuskan mampir ke pasar Wage saat subuh. Rasa rindunya pada suasana desa membawa langkahnya ke warung dawet yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Nggak nyangka, Nyi Ranti masih jualan, gumamnya sambil duduk di bangku kayu yang berderit. Nyi Ranti muncul dari balik tirai. Wajahnya masih sama, keriput, tapi segar, dengan sorot mata tajam yang entah kenapa terasa menusuk. Laras tersenyum ramah. "Satu dawet Nyi, kayak dulu." Nyi Ranti menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kowe si Laras ya, anak Ibu Yati?" "Iya Nyi." "Wah, masih inget aja." Tapi senyum Nyi Ranti perlahan pudar saat ia mulai menuang dawet dari gentong ke gelas. Tangannya sempat berhenti, bibirnya komat kamit, seperti mengucap sesuatu dalam batin. Laras menyeruput dawet itu perlahan. Rasanya tetap seenak dulu, manis, lembut, segar. Tapi setelah tegukan ketiga, lidahnya menangkap rasa aneh, seperti bau besi atau darah. Ia menoleh ke gentong dawet. Sekilas, ia melihat bayangan kepala ayam mengambang sebentar sebelum menghilang. Matanya membelalak. Ia mengedip, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena mengantuk. Tapi tenggorokannya mendadak terasa geli, seperti ada rambut halus melilit. Laras buru-buru pamit, tapi sebelum sempat berdiri, tubuhnya limbung. Dunia berputar. Laras terbangun dalam kondisi linglung. Kepalanya berat, mulutnya kering. Ia mendapati dirinya di ruang belakang warung, rebah di tikar pandan. Di dekatnya, ada gentong dawet, dan seekor ular besar melingkar di bawahnya. Kulitnya berkilat hijau gelap, sisiknya memantulkan cahaya seperti batu giok. Laras menjerit, tapi suaranya tak keluar. Nyi Ranti duduk di sudut ruangan, memegang mangkuk kecil berisi cairan merah dan bunga kantil. "Kowe wis weruh terlalu banyak menduk, tapi mungkin kamu bisa gantiin aku." Mata Laras membelalak. "Apa maksudnya?" "Dawet ini gak akan pernah basi, asal ada penjaganya. Aku sudah tua, dan dia," Nyi Ranti menunjuk ular itu, "butuh perempuan muda yang bisa menemaninya."
Dari gentong dawet, muncul lidah ular panjang, menjilat bibir gentong yang basah oleh santan dan darah. Di dasar gentong itu, samar-samar Laras melihat wajah-wajah. Wajah manusia, seperti sedang tenggelam dan membuka mulut minta tolong. Besoknya, warung dawet tetap buka seperti biasa. Tapi banyak yang bertanya-tanya kenapa Laras tak pernah terlihat lagi sejak kemarin. Mungkin balik ke kota, kata Nyi Ranti dengan senyum tenang. Tak ada yang curiga, hanya satu hal yang berbeda. Gentong dawet yang biasanya diam, kini sesekali bergerak sendiri. Seperti bergetar halus, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup dan bernapas. Minggu pagi, 2 hari setelah Laras menghilang, suasana pasar Wage mendadak ganjil. Beberapa pedagang mengeluh kepala pusing, dagangannya cepat basi, dan mimpi buruk yang aneh mulai menyerang mereka tiap malam. Saya mimpi jualan digigit ular embak, kata Bu Rini, penjual jamu. Padahal saya alergi ular. Tapi kok rasanya nyata sekali, sampai bangun tidur badan saya penuh bekas lilitan. Pak Broto, penjual pecel lele, mendadak berhenti berdagang. Istrinya mendadak sakit keras. Katanya tiap malam dia dengar suara bisikan dari arah pasar. Jelasnya, kata dokter cuma kelelahan. Tapi kenapa ada bekas cakaran di dalam rumah? Warga mulai bergumam, kutukan pasar iki wis mulai nyebar. Malam Selasa Wage berikutnya, penjaga pasar bernama Pak Dul sedang ronda sendirian. Saat lewat warung Nyi Ranti yang sudah tutup, ia mendengar bunyi ketukan lembut dari dalam gentong dawet. Pak Dul mendekat, penasaran. Tapi saat ia menempelkan telinga ke gentong itu, gentong itu bergetar keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Pak Dul tersungkur ke belakang. Ia kabur terbirit-birit, tapi matanya sempat menangkap sesuatu, bayangan ular sebesar lengan orang dewasa, melingkar di dasar gentong, dengan mata merah menyala seperti bara api. Keesokan paginya, warung Nyi Ranti buka seperti biasa. Tak ada tanda-tanda apapun. Gentongnya bersih, rapi, tak ada darah. Tapi Pak Dul mengundurkan diri sebagai penjaga pasar malam itu juga. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pria tua bernama Pak Wirya. Ia datang dari luar kota, mengaku pernah tinggal di Kalimenur puluhan tahun lalu. Namun wajahnya menyimpan amarah yang belum padam. Ia berdiri di depan warung Nyi Ranti dengan tatapan tajam. "Ranti, masih kau beri makan siluman itu?" Orang-orang menatap mereka, beberapa mulai bisik-bisik, tapi tak ada yang benar-benar paham. Nyi Ranti hanya tertawa kecil. "Masih dendam, Wir. Sudah kubilang, bukan aku yang minta dia mati, tapi karena dia menolak perjanjian, siluman itu menagih." Pak Wirya menggenggam keris kecil di balik jariknya. "Anakku, istri dari silumanmu itu, aku tak akan biarkan satu nyawa pun lagi ditelan gentong iblismu itu." Warga mulai menahan diri untuk membeli dawet, tapi anehnya, es dawet Nyi Ranti justru semakin laris bagi orang luar. Mereka datang dari kota lain, bahkan ada yang dari luar pulau. Semuanya bilang, es dawet ini bikin ketagihan. Setelah minum, rezeki saya lancar. Dagangan saya laris manis sekarang. Tapi satu demi satu dari mereka menghilang, tak pernah kembali, tak bisa dihubungi. Dan gentong Nyi Ranti makin besar. Malam Selasa Wage datang lagi. Langit Kalimenur hitam kelam. Tak ada bintang, tak ada angin. Pasar Wage sudah lama tutup, tapi di salah satu sudutnya, di balik warung dawet, api kecil menyala. Pak Wirya berdiri di tengah lingkaran garam dan bunga kantil kering. Di hadapannya, gentong dawet Nyi Ranti bergetar keras, seperti sedang menahan makhluk buas di dalamnya. "Ranti, ayo keluar, malam ini hutangmu lunas," teriak Pak Wirya sambil menancapkan keris ke tanah. Dari balik tirai, Nyi Ranti muncul dengan wajah tenang, tapi matanya kosong. Bibirnya bergumam. Tangan kirinya memegang mangkuk sesaji berisi darah ayam kampung segar. "Siluman itu sudah menolongku melewati masa paceklik, Wir. Semua hanya butuh tumbal, dan mereka rela. Mereka butuh keberuntungan. Aku hanya menjembatani, tapi nyawa bukan barang dagangan. Ranti, kau sudah menjual terlalu banyak," bentak Pak Wirya. Gentong itu mendesis. Dari celah penutupnya, uap hitam merembes keluar, menyebarkan bau amis dan amis santan basi, lalu meledak. Dari dalam gentong, muncul sosok mengerikan, setengah ular, setengah perempuan. Wajahnya mirip Laras,
pucat, cantik, tapi dengan mata melotot tanpa bola mata. Tubuhnya melingkar, bersisik hijau kehitaman, dan dari mulutnya keluar suara dua nada seperti desisan dalam air. Aku butuh tuan baru. Aku butuh tubuh baru. Ambil aku, kata Nyi Ranti tanpa ragu. Tapi jangan ganggu mereka lagi. Siluman itu mendekat, menjulur, menjilati wajah Nyi Ranti. Tiba-tiba, sosok itu menerjang Pak Wirya. Tapi pria tua itu mengangkat keris pusaka, menusuk langsung ke pusat kepala siluman. Teriakan mengguncang langit, gentong retak, darah hitam muncrat dari tanah. Api membumbung setinggi warung. Tubuh siluman menggeliat, lalu mencair seperti lumpur pekat. Tapi tidak ada kemenangan tanpa harga. Pagi harinya, pasar dipenuhi warga. Yang tersisa dari warung dawet hanya puing dan bekas tanah gosong. Gentong hancur, tak ada jejak Nyi Ranti maupun Pak Wirya. Namun di tempat gentong itu dulu berdiri, ada lubang hitam kecil, seperti liang lahat, menganga pelan. Tak dalam, tapi baunya amis dan manis, seperti santan basi dan darah segar. Setahun kemudian, seorang perempuan muda membuka warung es dawet baru di lokasi yang sama. Ia mengaku cucu jauh dari Nyi Ranti, ingin meneruskan warisan keluarganya. Wajahnya cantik, ramah, tapi matanya kosong. Dawetnya gratis untuk siapa saja yang mau coba. Asal sekali habis ya, jangan dibawa pulang. Dan gentong barunya terlihat biasa saja, kecuali jika kau menempelkan telingamu. Kau bisa mendengar desisan ular dari dasar gelapnya.